لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menanamkan kecintaan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, untuk melipat gandakan pahala mereka dan menghapuskan dosa-dosa mereka. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Sebagaimana Allah telah memberi limpahan rahmat kepada manusia, Allah juga mensyariatkan ibadah haji ke rumahnya yang mulia di hari-hari yang telah ditentukan. Mereka berdatangan dari seluruh penjuru dunia menuju tempat yang paling mulia. Dan Allah telah menjadikan ibadah haji sebagai rukun Islam kelima bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah umroh ke rumahnya yang mulia tanpa ada batasan waktu untuk memudahkan manusia agar mereka sering mendatangi Ka'bah untuk beribadah dan berdoa memohon ampunan dosa. Saudaraku yang sedang mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji dan umroh, marilah kita fahami hukum-hukum, syarat, rukun dan wajib haji serta umroh agar kita mendapat pahala kesempurnaan menuju umroh yang makbul dan haji yang mabrur. Hukum umroh menurut Imam Hanafi dan Maliki, hukum umroh adalah sunnah muakkad sekali seumur hidup. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, hukumnya adalah wajib satu kali dalam seumur hidup, kecuali bagi penduduk Mekah. Mereka tidak wajib melaksanakannya. Keutamaan ibadah umroh. Umroh adalah ibadah yang paling utama dan paling tinggi nilai pahalanya, serta paling banyak menghapuskan dosa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Allah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah," dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umroh karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh berikutnya merupakan penghapus dosa yang terjadi antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tak ada balasannya kecuali surga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umroh, sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi rumah ini, artinya Ka'bah, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, serta tidak pula berbuat fasik, niscaya dia kembali bersih dari dosa, sebagaimana hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para jamaah haji dan umroh itu adalah tamu-tamu Allah. Maka apabila mereka berdoa, niscaya Allah kabulkan, dan apabila mereka memohon ampun, niscaya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sertakanlah antara haji dan umroh, sesungguhnya menyertakan keduanya dapat menambah umur, menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana hilangnya karat dari besi, emas dan perak. Hadis riwayat Baihaqi. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk melakukan ibadah umroh, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah tuliskan baginya pahala orang yang berumroh sampai hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan, antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ibadah umroh di bulan Ramadan sama nilainya dengan ibadah haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Rukun umroh. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun umroh ada 5, yaitu ihram, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Ihram artinya berniat melaksanakan umroh, diikuti bertalbiyah. Bagi yang melaksanakan umroh, hendaknya mempersiapkan diri dengan membersihkan diri, antara lain menggunting kuku, mandi seperti mandi junub, bersuci, pakai wangi-wangian di badan, kemudian melakukan sholat ihram 2 rakaat. Apabila niat ihram dilakukan setelah sholat fardu, maka dia tidak perlu lagi melakukan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu, memasang niat umroh. Labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah umroh. Lalu diikuti dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kain ihram untuk laki-laki terdiri dari 2 helai kain yang tidak berjahit. Utamanya berwarna putih. 1 helai untuk disarungkan dan helai yang lain dipergunakan untuk menutup pundak atau selendang. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah mukena sholat, utamanya berwarna putih dan tidak menutup muka dan tidak menggunakan kaos tangan. Ihram wajib dilakukan di mikot yang dibagi 2 macam, yaitu mikot zamani artinya mikot waktu dan mikot makani artinya mikot tempat. Para ulama berpendapat bahwa mikot zamani untuk umroh adalah sepanjang tahun bagi orang yang selain melakukan haji. Maka siapa saja boleh berihram dan melakukan umroh sepanjang tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat umroh itu makruh tahrim jika dilakukan pada hari Arafah dan 3 hari sesudahnya. Dasarnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, umroh itu diperbolehkan sepanjang tahun kecuali 4 hari, yaitu Arafah, Idul Adha, dan 2 hari setelahnya. Adapun untuk mikot makani, maka manusia dibagi dalam 3 kelompok. Pertama, afaqih, yaitu orang yang tinggalnya di luar kawasan mikot. Apabila ia ingin melaksanakan umroh, maka tidak boleh melewati mikotnya, kecuali dalam keadaan ihram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot bagi penduduk masing-masing wilayah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mikot untuk penduduk Madinah di Zulkhulaifah yang kini dikenal dengan Masjid Bir Ali. Bagi penduduk Syam di Al-Zufa yang sekarang berihram di Rabi, penduduk Najd di Kornul Manazil, sedangkan bagi penduduk Yaman adalah di Yalamlam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mikot-mikot tersebut adalah bagi masing-masing penduduknya dan juga bagi siapa saja yang melewatinya yang berniat untuk melakukan haji dan umroh. Yang kedua, mikoti, yaitu orang yang tinggalnya di kawasan mikot atau yang searah dengannya atau daerah setelah mikot sampai ke daerah Mekah, tapi masih di luar kawasan tanah haram. Maka mikot mereka adalah dari mana mereka akan melakukan umroh, dengan dalil sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang tinggal di kawasan mikot atau setelahnya, maka mikotnya adalah dari mana dia berniat. Ketiga,